Salam damai sejahtera, sahabat promotor Gereja Sejati. Shalom, perkenalkan nama saya Frater Chris Okarem. Saya berasal dari Jakarta, namun sekarang tinggal di Malang. Sedang menempuh pendidikan Magister Filsafat Keilahian di STFT Widya Sasana Malang. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan menemukan suatu kejutan dari Tuhan. Kejutan yang tidak diduga oleh siapapun, yakni kebangkitan. Orang-orang di zaman Yesus mungkin berkata, "Tuhan kok mati? Selamatkanlah dirimu, orang lain engkau selamatkan." Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Tuhan kalau dia saja akhirnya mati mengenaskan? Itulah yang mungkin menjadi keraguan-keraguan di zaman Yesus. Belum lagi ada hoax yang tersebar. Misalkan, Yesus bangkit. Itu pasti para murid halu. Kan Yesus sudah mati. Atau pasti jenazahnya dicuri. Nah, begitulah dugaan-dugaan yang mungkin terjadi di zaman Yesus atau bahkan di zaman ini. Namun demikian, kebangkitan Yesus adalah kejutan yang tidak diduga baik oleh lawan-lawan Yesus maupun oleh para murid. Saudara-saudari yang terkasih, kebangkitan adalah inti iman kita. Kebangkitan Yesus bukan sekedar jenazah Yesus yang kembali hidup menjadi manusia. Bukan sekedar roh yang kembali kepada jasad yang telah mati. Kalau seperti itu namanya reanimasi. Nah, kebangkitan Yesus melampaui sekedar kebangkitan fisik. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan hidup kita. Dikisahkan di dalam Injil bagaimana perempuan-perempuan yang tadinya begitu baperan, begitu sedih datang ke kuburan, tiba-tiba dikejutkan oleh malaikat yang wajahnya seperti kilat. Dan pewartaan malaikat ini justru menunjukkan bahwa Yesus telah bangkit. Sungguhkah Yesus bangkit? Nah, jenazahnya yang tadinya dibaringkan di dalam kubur sudah tidak ada lagi. Inilah tanda kebangkitan. Dan kebangkitan yang dialami oleh Yesus ternyata berdampak juga kepada perempuan-perempuan yang mengunjungi kuburnya. Mereka mengalami kebangkitan harapan. Mereka mengalami kebangkitan sukacita yang begitu besar. Sehingga akhirnya para perempuan ini yang tadinya sedih, yang tadinya putus asa, yang tadinya mungkin baperan, tiba-tiba berlari-lari dengan begitu cepat ingin mewartakan kebangkitan Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dari sini kita bisa melihat bahwa kebangkitan Tuhan ternyata adalah kebangkitan hidup kita. Di mana kita juga diajak untuk bangkit dari sikap rebahan, dari sikap mut-mutan, dari sikap-sikap kita mager, males-malesan. Dan dengan mengalami kebangkitan Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang lebih optimis dalam menghadapi kehidupan. Seperti para perempuan yang begitu bersemangat menjadi pewarta bagi saudara-saudara mereka. Dan inilah yang menjadi inti iman kita. Kita mengalami kebangkitan dan kita juga menjadi pewarta kebangkitan bagi sesama. Sehingga dengan demikian, ada begitu banyak umat beriman, ada begitu banyak orang-orang di sekitar kita juga mengalami kebangkitan Tuhan. Bangkit dari rasa malas, bangkit dari rasa bosan, bangkit dari sikap mut-mutan, dan bergerak untuk mewartakan kebangkitan Tuhan melalui kata dan perbuatan. Sehingga semakin banyak orang sungguh dibangkitkan. Amin.